Salam Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Episode yang ke-15 kita. Sambal Desa tiap hari Senin sampai Jumat pukul 4 sampai pukul 5 sore. Beberapa kemarin sudah kita berjalan, sempat juga. Forum Sambal Desa adalah forum untuk kemudian kita sama-sama belajar. Karenanya nggak ada yang menjadi mentor, nggak ada yang jadi guru, tapi semua sama-sama menjadi teman untuk belajar bersama. Dan uh, kali ini kita masih di agenda seputar uh, proses sertifikasi. Kerabat desa yang mengikuti acara ini, saya sampaikan bahwa kalau memang ada yang tertarik untuk punya topik-topik untuk di sharing di Sambal Desa, silahkan menghubungi saya atau bisa bergabung di klub Sambal Desa. Ada dua kesempatan yang bisa kerabat desa lakukan, khususnya untuk teman-teman pendamping profesional, adalah bisa menjadi pematik diskusi atau kemudian menjadi host dari acara atau program kita. Sambal Desa tidak ada absensi, jadi tidak perlu ada absen karena memang tidak ada e-sertifikat yang kita bagikan. E-sertifikat hanya akan kita berikan untuk teman-teman atau kerabat desa yang siap menjadi pematik diskusi atau siap menjadi host. Akan ada sertifikat apresiasi dari kita untuk teman-teman yang siap menjadi pematik diskusi atau menjadi host di acara kita. Hari ini kita akan sharing, nanti teman kerabat desa bisa memberikan respon juga. Kemarin saya sudah mengikuti bagaimana Bang Saibon sudah berbagi informasi tentang APL 01 dan 02 ya. Jadi formulir untuk asesmen, itu ada APL 02 itu asesmen mandiri, APL 01 itu untuk supaya tidak salah. Kalau salah nanti bisa bermasalah. Jadi APL 01 lebih pada formulir untuk kita mengajukan permohonan. Nah, di sini saya ingin membagi cerita, ya mungkin saya lebih suka membagi cerita ya. Berbagi cerita atau berbagi pandangan tentang apa sih sebenarnya yang harus disiapkan oleh kerabat desa dalam konteks data-datanya, dokumen apa saja yang harus disiapkan. Kira-kira itu yang coba saya ingin kupas. Tapi sekali lagi saya tidak dalam kapasitas sebagai pihak yang kemudian uh, mengetahui persisnya, cuma menerjemahkan dari apa yang sudah diedarkan. Jadi untuk detailnya pasti nanti itu ada di kapasitas dari tim lembaga sertifikasi profesi LSP Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Saya share materi yang saya sudah siapkan. Oke. Jadi awal yang mungkin perlu dipersiapkan oleh teman-teman adalah ketika kita mencoba memahami dari APL 01 ya. Jadi di situ menyampaikan tentang permohonan. Nah, permohonan itu apa yang harus disiapkan? Hari ini yang ke kerabat desa teman-teman pendamping perlu lakukan adalah mempersiapkan dokumen. Itu yang sering saya sampaikan. Jadi persiapkan dokumen sampai nanti akan ada guidance atau ada pembekalan tentang bagaimana mengajukan. Di sini ada satu
satu kelompok yang mungkin perlu dibuat filing tersendiri, yaitu mengisi semua data yang ada di sini, nama pribadi. Nah, data pribadi itu nama lengkap sesuai dengan KTP, kemudian nomor KTP atau nomor NIK atau nomor paspor. Ini nomor KTP sama nomor NIK mestinya sama ya. Kemudian tempat tanggal lahir, ini sesuai dengan KTP. Jenis kelamin ini tinggal dipilih laki-laki atau perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat rumah ini detail sampai kemudian ada nomor handphone dan alamat email. Nomor handphone dipastikan bahwa handphone masih akan aktif karena siapa tahu ada dihubungi dan seterusnya. Kemudian kualifikasi pendidikan kalau PLD kan ada minimalnya SLTA. Berarti kualifikasi pendidikannya itu SLTA, atau kalau mungkin lebih dari SLTA ya silahkan diisi saja. Nah, di sini kemudian data pekerjaan. Nah, data pekerjaan jabatannya pendamping lokal desa, alamatnya. Nah, ini nanti yang kita perlu menunggu konfirmasi menunggu kejelasan ini. Apakah alamat kantor itu adalah alamat dari sekretariat kabupaten, atau kemudian alamat kantor adalah di Kalibata. Itu nanti kita pasti konfirmasi lebih lanjut dengan tim PLD, bisa koordinasi ke PD dengan TA kabupaten dan seterusnya. Kemudian nomor telepon, fax, email. Nah, ini perlu perlu dikonfirmasi ulang, karena data pekerjaan saat ini kan positioningnya ada di instansi atau perusahaannya adalah Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Nah, dari kategori ini itu yang perlu dipersiapkan adalah berkas-berkasnya pendidikan minimal SLTA atau sederajat, berarti harus disiapkan nih. Kalau mungkin D3 ya berarti SMA-nya, ijazahnya disiapin, kemudian yang diploma 3-nya disiapin, yang S1 juga S1-nya disiapin. Ini lebih pada mempersiapkan supaya ketika nanti pada waktunya proses untuk pendaftaran itu tinggal menyesuaikan aja. Kemudian yang kedua, memiliki pengalaman kegiatan pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 tahun. Nah, ini dokumennya apa? Memiliki pengalaman. Nah, dokumen di sini menurut saya yang kemudian menjadi penting disiapkan adalah kontrak. Jadi memiliki pengalaman kegiatan pembangunan desa, berarti kontraknya dengan Kementerian Desa itu perlu disiapkan. Jadi kontrak awalnya kapan itu, kalau mungkin hari ini masih bercecer di mana ya segera disiapkan itu kontraknya. Karena di situ menyebutkan minimal 2 tahun, artinya lebih dari 2 tahun dan juga tidak ada masalah, artinya minimnya 2 tahun. Jadi kalau ada yang mulai dari 2015, dari 2016, ya disiapkan aja. Karena ada kontrak yang perpanjangan tiap tahun dan seterusnya, maka dokumen-dokumen itu disiapkan. Bisa juga pemberdayaan ini kan di sini disebut dan atau pemberdayaan masyarakat, artinya bisa saja mungkin di kegiatan dari pendampingan menjadi PLD ini baru 1 tahun, tapi bisa jadi sebelum jadi PLD sudah pernah mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lain. Nah, ini bisa juga dilampirkan di situ kontraknya dari tahun berapa sampai tahun berapa dan seterusnya, sehingga masuk nggak dalam konteks minimal 2 tahun. Nah, dokumen-dokumen yang ini yang tentang data pribadi ini untuk mendukung APL1 ini, saya menyarankan untuk kemudian kerabat desa atau teman-teman TPP itu menyiapkan backupnya dalam bentuk file digital. Jadi kalau ada ijazah ya
di-scan dulu dan seterusnya, walaupun aslinya harus ada. Nah, itu di-scan dulu kemudian disiapkan dalam satu folder tersendiri atau satu kelompok data tersendiri. Nah, ini bagian yang mungkin saya bisa share berikutnya adalah tentang bagaimana menyimpan dokumen-dokumen itu. Nah, kerabat desa yang mungkin perlu kerabat desa ketahui, setidaknya yang sekarang ini adalah bagaimana kerabat desa pasti punya alamat email, betul ya. Jadi kerabat desa pasti punya alamat email. Nah, sebenarnya disitulah kemudian kesempatan atau ruang untuk kemudian menyimpan dokumen digital itu dengan lebih aman. Oke, mungkin saya coba share tentang penggunaan email umpamanya. Saya yakin semua sudah pada paham. Seperti saya umpamanya, ini saya coba share ya. Umpama saya ini, saya punya email Gmail, ini nama Suryo Koco. Lah di sini kan ada tempat di sini. Ada tempat di sini, ini Google Drive. Nah, di Google Drive ini kita bisa simpan dokumen-dokumen kita. Nah, coba kita lihat apakah. Oke, nanti yang resen setelah saya share ya, setelah saya bagikan ya. Nah, jadi di sini nih kerabat desa bisa melihat. Di sini ada Google Drive. Saran saya adalah kemudian membuat folder baru. Jadi di drive, ini drive saya gitu kan. Kemudian disinilah kita nambah satu folder nih, ada satu kita membuat folder khusus. Jadi folder khusus umpama nih di sini kita bisa menambahkan di sini kita bisa menambahkan folder. Jadi kita bisa menambahkan folder di sini untuk kemudian teman-teman, di sini ada kapasitas yang cukup besar untuk kita menyimpan file data-data. Jadi kita tambah folder di sini ya, tambah folder umpama nih data pribadi. Nah, dari data pribadi ini kemudian kita cari folder data pribadi tadi. Nah, ini data pribadi. Kita simpen nih filenya di sini. Jadi kita upload di sini, upload file. Jadi yang tadi sudah kita siapkan ini tinggal di-upload aja. Taruh kata nih dokumen filenya tadi mama ini tadi kita sudah siapkan tadi yang filenya ya udah tinggal dipilih aja mamanya ini filenya ini, atau mungkin kalau mau contoh punya ini kan dari komputer saya ini, di sini ada ada folder punya saya Suryo Koco bisnis. Oke, ada privy dari mana ini. Nah, ini mama ini privy nih, kan saya sudah punya nih daftar riwayat hidup. Ya udah tinggal ini dinaikkan ke sini. Kemudian ada NPWP-nya. NPWP daftar riwayat hidup kita upload di sini. Ya udah, biarkan ini masuk di folder kita. Nah, otomatis besok ketika itu dibutuhkan, kita tinggal mencari aja nih dari folder kita. Kemarin waktu itu saya menyimpan foldernya di data pribadi untuk itu. Ya, kita ambil dari data pribadi. Nah, ketika ini sudah sukses kita upload, maka di sini akan terlihat drive yang kita punya ya.
di sini, dicari dari sini data pribadi, maka kemudian akan keluar nih dua file kita. Oh, ini daftar riwayat hidup. Nah, ketika memang dibutuhkan tinggal di download aja. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini daftar riwayat hidup yang saya punya, bla 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 dan seterusnya, tanggal lahir, tempat lahir dan seterusnya, nomor handphone, alamat website dan seterusnya. Kira-kira seperti itu yang cara menyimpan dokumen, cara menyimpan berkas-berkas. Oke, sebelum kita lanjutkan, jadi kita baru sampai di fase data pribadi ya. Dari yang tadi kita sampaikan, ini masih dokumen untuk mendukung pengajuan permohonan. Jadi nama lengkap, nomor KTP otomatis ini butuh scan KTP-nya atau scan pasportnya disiapin, kemudian ijazah disiapin di situ, kemudian pengalaman berarti kontrak-kontrak kerja kita dan seterusnya disiapin di data digital dan dijadikan satu folder. Ini kira-kira untuk data pribadi. Sebelum lanjut ke berikutnya, mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Ini Resen ada videonya enggak, atau ini kepencet? Silakan kalau ada yang ingin menanyakan sesuatu dulu sebelum kita lanjutkan. Oke, belum ada? Oke ya, belum ada, berarti kita lanjutkan, kita lanjutkan untuk materi berikutnya yang mungkin kerabat desa perlu siapkan dokumen-dokumennya. Nah, ini yang kedua. Jadi ada 8 unit kompetensi dari pendamping lokal desa. Ini kita masih bicara lokal desa ya. Dari 8 itu, di sini kita bisa lihat nih ada kodenya. Kode 0102 melakukan fasilitasi pendataan desa. Nah, unit kompetensi itu kemudian unjuk kerjanya. Jadi unjuk kerjanya apa? Ini ada 3 elemen setidaknya. Melakukan identifikasi kebutuhan data. Itu adalah kebutuhan pendataan desa diidentifikasi sesuai dengan peraturannya apa saja dan seterusnya. Teman-teman lebih paham. Rencana kerja pendataan desa disusun sesuai peraturan, artinya bahwa rencana kerja dalam proses pendataan, membentuk tim dan seterusnya, semua dokumen-dokumen yang ada dalam proses itu perlu dikumpulkan, perlu dirapikan. Ini waktunya waktu untuk mempersiapkan sebenarnya. Kemudian melakukan fasilitasi pendataan. Nah, fasilitasi pendataan itu saya sudah coba kelompok-kelompokkan dari APL 2 itu. Ada kegiatan sosialisasi, kegiatan pendataan dilakukan oleh tim pendata. Kemudian ada juga pengambilan pemutahiran data. Nah, ini diceritakan ini. Keterlibatan kerabat desa seperti apa. Keterlibatan teman-teman TPP seperti apa. Verifikasi sesuai peraturan. Verifikasi sesuai peraturan. Kemudian validasi aturan. Kemudian melakukan fasilitasi penyusunan laporan pendataan desa, melaporan pendataan desa oleh tim penyusun sesuai aturan dan seterusnya. Ini pendataan dokumen sesuai peraturan. Nah, ini adalah bagian yang kemudian akan menunjukkan bahwa kerabat desa yang mengajukan ini sudah kompeten atau belum. Oleh karenanya di APL 02 itu kan disebutkan tentang di situ disebut asesmen mandiri. Artinya penilaian berdasarkan kita sendiri seperti apa.
Jadi di situ instruksinya adalah baca setiap pertanyaan, beri tanda centang pada kotak dan seterusnya, isi kolom sebelah kanan dengan mendaftar bukti yang Anda miliki untuk menunjukkan bahwa Anda melakukan tugas ini. Jadi form yang ada ini, formnya ada di di deskripsi ya, tiga tiga program tayang kita itu deskripsinya ada, jadi tinggal di download aja dari situ. Nah ini berarti saat ini itu dipersiapkan. Jadi kita kemarin sudah juga disampaikan oleh Bang Saibon. Jadi tiga ini dipersiapkan. Kita share. Nah di sini kelihatan. Nah jadi di sini disebutkan melakukan identifikasi kebutuhan data. Nah, K itu kompeten atau belum kompeten dengan kemudian diisi di sini. Nah, bukti-buktinya apa? Relevan, bukti yang relevan apa? Umpamanya kebutuhan pendataan desa diidentifikasi sesuai aturan, umpamanya rapat koordinasi, penentuan bla 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 dan seterusnya. Ini kemudian disampaikan juga di situ bukti rapatnya apa. Oh ada fotonya, ada daftar hadirnya. Kemudian rencana kerja pendataan disusun sesuai peraturan. Buktinya apa? Oh buktinya ada lampiran dari rencana kerjanya, itu disebut di sini ada satu bukti apa, dua dan seterusnya, sehingga kemudian dari situ akan terlihat bahwa oh bagian ini Anda sudah kerjakan, ini elemen melakukan identifikasi sudah dikerjakan, ada bukti-buktinya. Nah dalam konteks mendukung bukti ini kembali ke yang tadi saya sampaikan, bukti-bukti ini disimpan dalam bentuk digital, walaupun kalau memang ada fisik ya disimpan juga bagus juga. Setidaknya disimpan dalam bentuk digital, disampaikan di folder atau dibikin folder seperti yang tadi saya ceritakan. Kira-kira sampai di sini teman-teman. Kalau bagian-bagiannya saya pikir kerabat desa pasti sudah paham ya, sudah paham bagian-bagiannya. Anda melakukan fasilitasi pendataan, melakukan fasilitasi penyusunan laporan. Ini perlu mencermati ya, melakukan fasilitasi itu berarti bukan teman-teman yang melakukan, tapi teman-teman memfasilitasi, mendampingi mereka menyusun laporan, memfasilitasi mereka melakukan pendataan, bukan teman-teman yang melakukan pendataan, bukan teman-teman yang melakukan penyusunan laporan. Nah, kalau elemen satu umpamanya di situ disebut melakukan identifikasi. Nah, kalau melakukan identifikasi beda dengan melakukan fasilitasi. Kalau identifikasi berarti teman-teman yang melakukan. Kira-kira seperti itu. Jadi bahasa yang ada di situ harus dipahami. Melakukan fasilitasi pemanfaatan, melakukan fasilitasi pemanfaatan data, melakukan identifikasi kebutuhan perencanaan, melakukan fasilitasi. Jadi kalau identifikasi itu artinya kita ikut terlibat di dalamnya, tapi kalau fasilitasi berarti bukan kita yang melakukan. Tetapi bukti bahwa yang didampingi itu punya berkas-berkas itu, itu berkas-berkas itu yang kemudian dilampirkan. Kira-kira itu sementara yang bisa saya sampaikan ini hanya melengkapi dari kemarin yang sudah disampaikan Pak Saibon. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu silakan. Ada teman-teman yang ingin menyampaikan? Oke, sambal ini silakan, nama siapa? Open mic. Mbak siapa? Kak siapa? Silakan. Yang sudah resen ini cuma kepencet atau akan bicara? Halo? Silakan. Akan bicara atau ini kepencet? Halo?
namanya sambal ini apa apa repot juga kita nggak paham siapa. Mas Arif Effendi, silakan open videonya. Silakan. Ya, selamat sore Mas Anto. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas terkait masalah ini untuk pendataan itu apakah kita ngambil sampel satu desa atau semua desa dampingan, Mas? Oke, Eh, ada yang lain? kalau ya mungkin itu saja Pak untuk sementara. Oke, secara secara dokumen menurut saya semua yang sudah teman-teman lakukan itu didokumentasi dulu saja. Jadi disimpan mungkin kayak yang tadi kita bikin foldernya. Oh ini desa ini desa ini dan seterusnya itu kemudian apa disimpan dulu dirapikan baru kemudian nanti penjelasan dari apa tim nanti diikuti dan kalau menurut saya karena uji kompetensi ini kan ada unjuk kerja. Siap. Nah, kalau unjuk kerja, maka ya kerja yang sudah dilakukan ya harus dilampirkan aja semua. Artinya bisa saja nih teman-teman punya 4 desa dampingan. Siap. Semua dilakukan pendampingan, dilakukan apa artinya fasilitasi kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan itu dilakukan nih umpama melakukan fasilitasi pendataan desa dan seterusnya. Unjuk kerjanya itu kemudian apa ada sosialisasi pengambilan data dan seterusnya. Ya kalau dilakukan di 4 desa atau di dampingannya ada 6 desa, ya sampaikan saja semuanya. Kenapa saya merekomendasikan untuk menyampaikan semuanya? Karena teman-teman ini melakukan di empatnya, bukan hanya di 1 desa kan kira-kira seperti itu. Hanya Siap. bagaimana kemudian merapikan untuk apa berkas-berkasnya, dokumen-dokumennya. Oh ini yang di desa ini, oh ini yang di desa ini, oh ini yang di desa ini dan seterusnya. Kira-kira itu yang Bu apa yang bisa saya respon ya, Arif Effendi ya. Siap. Terima kasih Pak Anto Oke, terima atas. kasih. Uh, Mr. Nas, silakan. Oke, Assalamualaikum Pak De. Selamat sore. Salam. Sore. Eh, Langsung saja Pak De, Hmm, mau bertanya eh, untuk kegiatan pengumpulan dokumen itu kan di saya ini kan sudah pindah apa namanya 4 kali apa namanya relokasi. ya. Itu apa dokumen itu di tempat yang terdahulu itu apa dikumpulkan, terus apa namanya eh, dari tahun awal apa cuman apa namanya di dua tahun ini aja Pak Di. Terima kasih. Oke, saya menyarankan ini apa bukan kemudian jawaban saya adalah lebih pada saran ya bahwa nantinya akan seperti apa kita teman-teman memang harus tetap mengikuti bimbingan teknis yang nanti dilakukan oleh tim. Saya menyarankan mulai hari ini dirapikan semua data dan dokumen yang pernah dilakukan. Jadi kalau relokasi 4 kali ya masing-masing masing-masing disimpan nih di folder masing-masing nih. Oh sama-sama kalau pendataan mungkin apakah sebelumnya ada pendataan dan seterusnya itu mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, setidaknya setiap taruh kata nih yang di salah satu bagian kan ada urusan tentang badan usaha milik desa nih umpamanya. Karena sebentar saya cek ada tentang yang memfasilitasi perencanaan memfasilitasi perencanaan pembangunan desa, melakukan identifikasi, kemudian melakukan fasilitasi musyawarah dan seterusnya.
Artinya ketika Mister Nas tadi di 4 lokasi, itu kan berarti di 4 lokasi juga melakukan hal yang sama kan. Oh, musyawarah desa di desa yang dulu, desa pertama tahun sekian dan seterusnya. Kemudian musyawarah desa di apa? Oke, mohon yang tidak sedang bicara di mute. Nah, ini saya asumsikan semua yang ada di sini adalah teman-teman yang sudah cukup paham cara berkomunikasi dengan menggunakan Zoom. Nah, jadi semua berkas-berkasnya itu disiapin aja, Mr. Nas ya. Jadi semua berkas-berkasnya dikumpulkan, data-data itu dikumpulkan. Dan nanti habis ini saya tunjukkan bagaimana kemudian dokumen-dokumen itu akan menjadi lebih gampang dicari dengan cara teman-teman bisa membuat blog atau blog di internet untuk kemudian membuat informasi-informasi nanti terkelompokkan masing-masing. Jadi masing-masing ada narasinya, masing-masing ada dokumen-dokumen apa yang mendukung dan seterusnya. Setidaknya tadi saya sudah tunjukkan tentang bagaimana menyimpan dokumennya. Jadi folder tadi menjadi penting. Pengelompokan ibarat kata barang kita berserak. Itu kita mengumpulkan di kardusnya itu masing-masing. Oh, kardus ini baju bekas anak saya. Oh, kardus ini baju bekas istri saya. Oh, ini baju bekas dari saya. Oh, ini mainan anak-anak. Oh, ini mainan kucing dan seterusnya, sehingga pada saat dibutuhkan kita tinggal mengangkat aja satu berkas ini. Oh, saya butuh berkas, saya butuh ngambil baju bekas anak saya, ya udah tinggal ngangkat itu, nggak perlu kemudian setiap butuh harus bongkar-bongkar semua, kira-kira seperti itu, Mr. Nas ya. Jadi yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah bagaimana waktu teman-teman mungkin berasanya panjang karena ada waktu 3 bulan. Tapi kalau tidak melakukan apapun hari ini sampai bulan kedua, artinya waktunya tahu-tahu pun udah pendek. Oh, tinggal 1 bulan. Oh, tahu-tahu tinggal seminggu lagi harus menyiapkan. Jadi lebih baik saat sekarang kita mengumpulkan dokumen-dokumen yang berserak. Kira-kira itu ya, Mr. Nas ya. Oh, minta Jadi, tambahan pada Koco. ya, Artinya khusus untuk saya, entah itu nanti teman-teman itu tolong dibuat kisi-kisinya aja Pak Dikoco. Terima ya, kasih. ya. Oke. Ini nanti kita matangkan berikutnya, tahapan-tahapan berikutnya. Jadi kita kan pengennya semuanya ada prosesnya, ini ada tahapannya. Memang nanti kita akan bantu untuk mempersiapkan apa-apa yang harus dikolek dan seterusnya. Nanti bisa dibikin checklist, walaupun sebenarnya teman-teman kalau melihat dari APL 2 ini sudah cukup bisa melihat kriteria kriteria unjuk kerja KUK-nya, kebutuhan pendataan dan identifikasi sesuai peraturan perencanaan itu nanti bukti yang relevan nanti kita berikan nih catatan-catatannya, dan supaya supaya tidak nanti ada yang tidak match dengan tim yang akan memberikan penilaian, maka bagian-bagian itu akan kita sampaikan pada saat nanti sudah kita selesai konsultasi dengan tim dari asesornya atau tim penilainya. Kira-kira seperti itu ya. Untuk saat sekarang lebih pada saya ingin menyampaikan ke teman-teman bagaimana mengajak untuk mengumpulkan dokumen, mempersiapkan, dan kemudian saya kepikiran untuk mengajak teman-teman, yuk kita mulai dengan mencoba membuat satu blog di internet, itu menjadi satu portofolio kita, catatan perjalanan kita seperti apa, supaya nanti pada saat
dibutuhkan dan seterusnya, data-datanya ada, tersimpan di sini dan seterusnya. Kira-kira itu yang boleh saya Tambah tambahkan. satu lagi Pak D. Ya, Dokumen itu apa sejenis portofolio plus foto seandainya dari tahun kemarin itu kemungkinan itu apa namanya laptopnya itu hang dan sebagainya, fotonya hilang, apa cuman dokumen pendukung satu itu apa pendukung satu dua. Terima kasih Pak D. oke. Jadi kalau dari sini sebenarnya kan bukti relevan itu terkait dengan kriteria unjuk kerja. Nah, bukti relevannya itu me- mereka yang akan memberikan penilaian itu kan pasti butuh buktinya. Nah, buktinya apa? Sebanyak mungkin bukti yang menguatkan. Kalau nggak ada fotonya bagaimana? Oh, ada bukti bahwa pada waktu itu sosialisasi kegiatan pendataan desa ada absensinya. Tinggal didokumentasi absensinya. Di situ tertulis nama apa, nama Bangnas apa hadir di situ karena tanda tangan absen, umpamanya seperti itu. Kemudian ternyata oh di laptop saya hilang, di handphone saya sudah kehapus umpamanya. Bisa dicari ke teman-teman di desa umpamanya yang waktu kegiatan ini saya ikut, ada nggak dokumentasinya di sini? Oh ada, boleh dong di copy dokumentasinya. Jadi kita mesti memahami bahwa ketika kemudian di situ ada bukti yang relevan dengan apa elemen-elemen dari apa uh, dari kode unit, kemudian dengan apa kriteria unit kerja itu kan yang kemudian harus diberikan bukti. Buktinya saya memfasilitasi sosialisasi. Foto saya hilang tapi ada bukti absensinya. Kemudian bukti berita acara untuk apa? Mungkin ada bukti catatan-catatan pada saat sosialisasi dan seterusnya. Sehingga ketika oh fotonya nggak ada, jangan-jangan kamu nggak melakukan itu. Fotonya nggak ada memang, tapi absensinya ada itu nama saya di situ. Nomor urut yang kesekian dan seterusnya. Itu bagian-bagian untuk kemudian memastikan bahwa Anda memang melakukan. Sebenarnya kan ini menurut saya sih hanya mengumpulkan kembali mengumpulkan berkas-berkas yang dulu sudah pernah ada, mungkin dulu ada laporan bulanan, ada laporan tahunan dan seterusnya, coba dibuka-buka lagi di situ, kemudian oh ini cocok di apa KUK mana, oh ini cocok di UK mana dan seterusnya, unit apa uh, kode unitnya yang mana, kemudian kriteria unjuk kerjanya yang mana dan seterusnya. Jadi ini bagian yang ingin saya sampaikan bahwa mestinya tidak perlu ada kekhawatiran tentang proses ini. Ini hanya masalah kemudian perlu teman-teman kembali mengkolek, kembali mengumpulkan data-data. Kira-kira itu ya, Bung Nas ya. Oke, Pak D, terima kasih banyak waktunya. Oke, terima kasih. Silakan ada yang lain yang ingin menyampaikan? Habibah, udah open mic, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Oke, nggak ada yang ingin disampaikan. Kita mute. Muhammad Iksan, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Ya, untuk ini Pak D, Hmm. untuk ini kan tuh bahan sertifikasi untuk pendamping baik itu pendamping lokal desa. Hmm. Nah, setelah kita pahami berbagai macam persyaratan yang ada dari beberapa bagian yang telah terlihat, mungkin itu kedepannya mungkin iyalah untuk sebagai bahan acuan kita untuk disertifikasi bagi pendamping lokal desa. Mungkin apa
kiat-kiat untuk kedepannya, Pak D, untuk dalam pendampingan ini kan. Gimana? Kiat-kiat? Apa-apa aja ya kiat-kiat yang maksudnya seperti itu yang harus disiapkan ke depannya, lebih untuk memantapkan diri di pendampingan ini kan untuk Ya. depannya. Mungkin nanti ke depannya kan banyak program-program lagi atau banyak lagi misalnya dari peraturan yang ada tentang apa itu di monitoring evaluasi dan desa atau pendampingan itu harus siap bagaimana kan di lapangannya. PLD kan maksud aja kan PLD sebagai ujung tombaknya pendamping desa gitu dari Kementerian Desa ya kan, perpanjangan lidah dari Kementerian Desa untuk diterapkan di lapangan itu sendiri. Itu mungkin apa aja itu Pak yang harus dilakukan ke depannya sebagai barometer ke depannya kan. Ya. Ya, Ini terima kasih, kiat-kiat untuk menghadapi sertifikasi atau untuk kiat-kiat ya, untuk bekerja ke depan? iya bisa juga itu, bisa juga dua-duanya Pak. Oke. Kalau kiat-kiat untuk menghadapi sertifikasi sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan bahwa mengumpulkan atau mengkolek dokumen-dokumen yang teman-teman miliki. Kan bisa jadi sekarang ini kan banyak berserakan tuh di mana-mana data-datanya, dokumen-dokumennya, yaitu mulai dikumpulkan. Kenapa? Karena tim penilai pasti akan melihat kepada bukti-bukti. Bukti bahwa kamu melakukan kerja pendampingan di seperti umpama nih yang paling mungkin saya berikan catatan umpamanya Ya. bicara tentang fasilitasi untuk badan usaha milik desa, Ya, fasilitasi betul. pembentukan badan usaha milik desa umpama seperti itu. Nah, kiat-kiatnya untuk kemudian membuktikan kamu ini melakukan fasilitasi kan berarti mengumpulkan dokumen-dokumen atau bukti-bukti bahwa kamu terlibat dalam perencanaan pembentukan BUMDes. Nah, di situ kemudian apa nih kiatnya bahwa untuk kompetensi urusan BUMDes kamu memang punya kompeten. Ya semua bukti dokumen kamu mendampingi itu kamu kumpulkan. Kira-kira kan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, karena di sini ada fasilitasi perencanaan, fasilitasi tahap pembentukan dan seterusnya, maka di situ bisa juga diceritakan. Ada narasi menjadi satu portofolio bahwa desa dampingan saya namanya Desa Sukamandi umpamanya itu musyawarah pertama kali atau pertemuan pertama kali menyangkut dengan pembentukan badan usaha milik desa itu dengan pembicaraan membuat merencanakan pembentukan dan merencanakan pembentukan dengan mempersiapkan dokumen-dokumen. Nah, di sini perlu dijelaskan secara runtut kapan mulai inisiasinya, kemudian ada pertemuan apa dan seterusnya. Artinya ketika Ihsan ini bisa bercerita secara runtut tentang BUMDes itu sampai kemudian proses pendaftaran, kemudian ada perubahan lagi dan seterusnya. Secara logika, maka kalau saya menilai, saya akan melihat bahwa Ihsan memang melakukan itu. Ya, Kira-kira seperti itu. Gini Pak D, Ya. kan mendampingi desa di Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Barat, Provinsi Jambi. Ada satu desa, itu saya sudah daftarkan mendapatkan sertifikat badan hukum dari Kemenkumham. Dari dokumen-dokumen yang ada, dari persyaratan yang ada dari BUMDes, Kemendes, itu disampaikan. Setelah saya
persiapkan berbagai macam dokumen yang ada, sampaikan kepada pengurus BUMDes, baik itu pemerintahan desa juga, saya sampaikan dan saya bentuk suatu musyawarah. Di situ saya kumpulkan pengurus BUMDesnya, saya sampaikan kepada desa juga, saling sinergi, dan juga saya datangkan tenaga ahli pemberdayaan TAPM Kabupaten Tanjung Barat sekalian untuk membahas bagaimana cara mendapatkan sertifikat Badan Hukum Kemenkumham. Kamu PLD ya? Kamu PLD atau PD? Iya, saya PLD, Pak. PLD, Oke, Pak. lanjut. Nah, terus? Saya daftarkan ke bumdes.kemendes.go.id. Nah, salah satu desa itu Desa Karya Maju, yang dimana desa ini mempunyai unit usaha yang bekerja sama dengan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah hasil sabut kelapa itu, seperti kokopi dan kokopi, yang dimana hasil itu yaitu media tanam yang kerjasama dengan poinnya kerjasama kepada pihak perusahaan. Poinnya ya unit usahanya ada juga ada seperti pengairan atau air itu. Poinnya kan berarti kamu melakukan kegiatan di kode unit 010.2 melakukan fasilitasi pembentukan BUMDes. Oke ya. Sampai di situ clear ya, kita sepakat ya bahwa kamu melakukan itu. Kamu menceritakan tentang BUMDesnya dan seterusnya. Oke. Yang kemudian menjadi bagian berikutnya adalah memberikan bukti yang relevan bahwa kamu yang melakukan. Nah, ini yang kemudian kamu perlu ada bukti bahwa pada rapat musyawarah pembentukan itu kamu hadir di situ. Kemudian ketika pada saat penyusunan ADART kamu ada di situ dan seterusnya. Itulah yang kemudian menjadi kriteria unjuk kerja supaya kamu masuk dalam konteks ini adalah kompeten. Karena kalau mungkin bisa saja kan Iksan tidak terlibat dari awal, tetapi kemudian paham cerita pembentukan, kemudian Iksan cerita, itu kan bisa. Nah, supaya kemudian itu sebagai bukti bahwa kamu terlibat, sebagai PLD terlibat, kamu melampirkan bukti-buktinya. Ini loh rapat tanggal sekian saya ada di situ, foto dokumentasi, atau kemudian foto absensi ada nama Iksan di situ. Itulah yang dimaksudkan dengan bukti yang relevan. Kira-kira seperti itu, Iksan ya, paham ya? Artinya bahwa unjuk kerjanya sesuai dengan kode unitnya itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang relevan supaya ketika pertanyaannya dapatkah saya melakukan fasilitasi, masuknya adalah kompeten. Kenapa kompeten? Karena saya sudah membuktikan saya bisa saya terlibat dalam proses perencanaan, proses mencermati potensi usaha, identifikasi dan seterusnya. Kira-kira itu ya, Iksan ya. Di samping memang bagian yang lain berarti kamu juga harus memahami tentang peraturan-peraturan yang melingkupi di situ. Makanya kan kemarin dipresentasikan ada berapa belas aturan yang memang perlu dikuasai. Kira-kira itu ya, Iksan ya. Udah ya. Terima kasih Pak D. Udah terbayang ya? Siap. Oke, makasih. Ya, terbayang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bang Faisal, Bandar 2. Silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada sedikit mengenai dengan penyimpanan berkas ya. Ada baiknya ini syarat kan dari sana, dari atas misalnya membuat suatu aplikasi dalam penyimpanan berkas untuk bisa di-share ke seluruh pendamping yang ada di
Indonesia misalnya untuk kebersamaan, supaya nanti tidak mengamban ataupun tidak salah mengambil ataupun berkas-berkas yang disimpan. Supaya apa namanya bisa langsung, misalnya ada bahan-bahan yang perlu kita simpan, langsung kita share langsung ke dalam aplikasi tersebut, supaya nanti pas ada keperluan yang kita ambil udah mudah, misalnya kayak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang mau saya tanyakan mengenai dengan sertifikasi. Apakah sertifikasi ini bisa berkelanjutan atau bagaimana mengenai dengan P3K? Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini kalau urusan aplikasi diminta disiapkan semua disiapkan dari pusat dan seterusnya, ya saya tidak bisa menjawab. Dalam kapasitas ini saya yang perlu saya tegaskan, saya perlu klarifikasi ke teman-teman. Keperluan kita di sini adalah saling belajar, saling melengkapi artinya saling sharing untuk kemudian kita mempersiapkan diri. Kalau kemudian minta dibikin aplikasi, minta dibikin ini, ya bukan bagian kita mendiskusikan itu. Bahwa kalau bicara tentang aplikasi, membicara tentang penyimpanan berkas dan seterusnya, sebenarnya diasumsikan bahwa setiap PLD itu sudah sangat paham punya locker. Ya, setiap PLD sudah paham bahwa punya locker di aplikasi di RP. Yang kedua, diasumsikan bahwa teman-teman membaca aturan itu juga sudah paham. Jadi pastinya dengan asumsi-asumsi itu, maka bagian-bagian yang tadi tentang aplikasi tinggal ngisi, tinggal ini dan seterusnya, ya sebenarnya dari locker, dari DRP dan seterusnya itu sudah cukup untuk teman-teman bisa mempersiapkan. Nah, forum kita ini lebih pada forum untuk mempersiapkan diri lebih baik. Ketika ini saya ingin berbagi cerita, umpamanya ketika waktu itu kita pernah mengalami bagaimana teman-teman melakukan pendataan SDGs menggunakan aplikasi. Ada teman-teman yang kemudian tidak mengantisipasi membuat data offline-nya, atau tidak mengantisipasi kemudian mempersiapkan cadangan. Pada saat aplikasi ada masalah, karena akhirnya cuma teriak-teriak aja. Akhirnya cuma mengeluh bahwa ini sudah diupload, sekarang belum migrasi dan seterusnya. Nah, kita pengennya adalah kalau ada sesuatu kita antisipasi juga dari kita sendiri, untuk kemudian ketika ada sesuatu kemudian kita sudah siap. Kira-kira itu ya Faisal ya, satu untuk yang aplikasi. Untuk yang kedua tentang keberlanjutan, saya meyakini, karena saya bukan tim ya, saya sekali lagi saya klarifikasi, saya bukan tim dari asesor maupun dari lembaga sertifikasinya. Saya meyakini bahwa ini akan tetap berlanjut. Kenapa tetap berlanjut? Karena satu, selama undang-undang desa itu tidak diubah, maka selama itu pula harus ada pendamping desa. Oke ya? Selama undang-undang itu belum dirubah, maka harus ada pendamping. Nah, ketika mengikuti aturan, maka pendamping itu harus profesional. Profesionalnya pendamping itu seperti apa? Dengan sertifikat profesi. Jadi alurnya kan gitu. Alurnya adalah bukti bahwa Bang Faisal ini profesional adalah punya sertifikasi profesi, punya kompetensi. Jadi, apakah ini berlanjut? Saya meyakini ini berlanjut. Tidak mungkin tidak berlanjut. Kenapa? Karena belum ada wacana merubah undang-undang desa menghapus pendamping desa. Artinya akan terus ada. Bahwa kemudian wacananya akan menjadi P3K dan seterusnya, nah itu cerita yang lain. Tetapi bahwa pendamping tetap akan ada. Ini sama ketika kemarin ada pertanyaan apakah dana desa informasinya 2024 akan dihentikan. Saya bilang selama tidak ada perubahan undang-undang desa, pemerintah pusat
negara itu harus mengalokasikan karena itu amanat undang-undang. Kira-kira seperti itu, sama seperti pendamping desa. Jadi, apakah ini akan berlanjut? Saya percaya, saya meyakini ini pasti berlanjut dan harus berlanjut. Karena pendamping profesional itu ukurannya adalah mereka yang sudah punya sertifikat profesi, maka dialah yang kemudian bisa dianggap sebagai profesional. Kira-kira itu Bang Faisal yang bisa saya respon. Oke, cukup? Oke, siap. Terima kasih, Pak D. Oke, terima kasih. Ini yang sudah ada videonya, Fat Donorojo belum ada videonya. Leni, boleh silakan open mic. Selamat sore, Pak. Sore. Saya mau tanya, kira-kira kapan rencana kegiatan pendaftaran sertifikasi ini dimulai, Pak? Adakah di tahun ini gambarannya atau tahun depan, Pak? Demikian Oke. pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Oke Leni, penjelasan kemarin sudah jelas menurut saya di sosialisasi. Jadi Pak Dikoyo sebagai komandan teman-teman itu sudah menyampaikan bahwa masih ada waktu 3 bulan. Artinya kalau sekarang bulan Juli berarti Agustus September, paling tidak 3 bulan itu berarti di bulan September. Apakah tahun ini? Ya tahun ini. Kalau 3 bulan kan berarti nggak mungkin udah lewat dari tahun ini. Jadi kenapa kemudian ini menjadi perhatian yang cukup serius untuk saya mengagendakan pertemuan-pertemuan seperti ini lebih pada supaya waktu yang 3 bulan ini itu benar-benar optimal untuk teman-teman mempersiapkan. Kira-kira itu jawaban saya. Ini Emri Zelmi APL 12 bisa di-share, sudah dari kemarin. Silakan dicek di deskripsi dari tayangan kita di Sambal Desa 2 episode kemarin. Silakan Fat, ada yang ingin disampaikan? Audionya belum keluar. Halo, Fat. Halo, Fat. Nggak keluar suaranya. Suaranya nggak keluar. Halo. Kalau pakai headset mungkin headsetnya dilepas dulu. Rima boleh, Rima? Rima? Ada nggak audionya? Oh, halo. Halo, selamat sore. Ya, silakan. Ya, sore. Bebas Irfan nih. Ini Pak, langsung tambahan. Ya. saja saya mau bertanya terkait yang pertama, ini sampai dicatat nih Pak. Yang pertama, untuk bukti portofolio yang harus disiapkan di masing-masing unit kompetensi diambil sejak tahun berapa? Kemudian apakah ada batasannya, misalnya sejak bertugas atau mungkin 1 tahun terakhir saja? Yang kedua, untuk kegiatan pendampingan yang dilakukan tanpa adanya undangan dari desa atau tanpa ada kegiatan formal, sehingga tidak ada berita acara ataupun eksekusi dan sebagainya lah. Apakah cukup foto saja yang bisa membuktikan? Kemudian pertanyaan ketiga, untuk persiapan pendaftaran, apakah semua dokumen portofolio dikirim ataupun diupload atau bagaimana? Terus yang keempat Pak, proses asesmen secara online atau offline? Oke, saya rasa cukup Oke. Pak. Oke, terima kasih. Satu, kegiatan berapa lama? Jadi kalau kita mencermati aturannya, di situ kan PD umpamanya, pendamping desa, PLD itu kan minimal 2 tahun. Kalau disebut minimal 2 tahun, itu artinya dokumen atau informasinya bisa lebih dari 2 tahun karena minimal bukan maksimal. Artinya tidak kemudian 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir. Kalau memang terlibat menjadi PLD itu sejak dari 2015, ya logikanya
karena disebut minimal 2 tahun, maka ya pasti tahun-tahun sebelumnya juga bisa masuk. Ini kan hanya masalah masuknya di unit kompetensi yang mana dan seterusnya. Kemudian yang kedua tadi tentang apa tadi yang kedua? Ini lama waktunya. Kemudian yang kedua tadi apa? Nah, ini catatan saya. Untuk kegiatan pendampingan yang kegiatan pendampingan tanpa undangan. ya, tanpa undangan. Jadi kegiatan pendampingan tanpa undangan, kemarin saya sudah coba konsultasi dengan teman-teman dari asesor. Saya sempat tanyakan, ini kan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan tanpa surat tugas, tanpa undangan dan seterusnya. Bagaimana? Selama itu menjadi tugas utama dari PLD, maka memang tidak perlu ada undangan. Karena ada tugas utama tuh sesuai dengan kontraktualnya. Tugasnya apa. Ya kalau memang itu jadi tugasnya ya nggak perlu pakai surat undangan. Tinggal kemudian pembuktiannya masuk di mana. Oh, kegiatan ini masuk di elemennya fasilitasi pembentukan BUMDes, kemudian kriteria unjuk kerjanya adalah pembentukan tim dan seterusnya. Kalau toh tidak ada undangan, setidaknya ada dokumen bahwa Anda terlibat di situ. Mama nih, nggak ada berita acara, tetapi kan ada absensi. Siapa yang datang pada saat rapat, pembentukan dan seterusnya. Kalau toh kemudian nggak ada absensi, ya itu kan jadi agak sulit juga nih. Saya meyakini bahwa Rima ikut di situ kan, tim kan nggak akan bisa tidak punya bukti bahwa Rima ikut di acara itu. Nah, bisa jadi itu menjadi bagian yang dengan waktu yang masih ada ini, coba dicari waktu itu yang memang Rima datang, kemudian di absensinya nggak ada nggak teman-teman yang waktu itu di rapat itu mungkin ada yang mengambil gambar. Kan ini sering nih teman-teman sekarang kan suka selfie dan seterusnya. Ya itu menjadi bukti bagian bahwa oh ya saya ada di situ, tanggal berapa dan seterusnya, tinggal dikasih penjelasannya. Kira-kira itu. Cukup foto aja bisa ya Pak ya? Ya, sekarang kalau memang nggak ada bukti-bukti yang kemudian menguatkan atau kemudian tidak ada bukti yang relevan, ya kalau ada fotonya kamu sedang ada rapat di situ, ya itu menjadi bukti yang relevan. Satu. Yang kedua, saya sedang mencoba mengkomunikasikan dengan tim apakah mungkin ada semacam surat pernyataan tanggung jawab penuh gitu kan, bahwa kemudian bahwa memang terlibat dalam pembentukan ini dan seterusnya, kemudian dengan saksi kepala desanya atau apa. Kalau itu memang memungkinkan, ketika benar-benar nggak ada dokumennya, dengan surat pernyataan itu bisa menjadi bukti yang relevan. Harapan saya itu bisa diterima oleh tim, walaupun saya sampaikan sekali lagi ya, saya sampaikan tolong ini jangan dipotong-potong. Saya sampaikan bahwa itu salah satu bagian yang ketika saya melihat ada beberapa kesulitan teman-teman bisa membuktikan, ketika kemudian dengan ada surat pernyataan tanggung jawab penuh itu bisa dilakukan, maka ini akan lebih memudahkan. Tapi yang penting adalah jangan pernah berbohong, Anda jangan pernah memberikan dokumen yang tidak benar. Itu aja kalau dari saya. Kemudian yang ketiga tadi tentang dokumen ya. Pengiriman dokumennya nanti seperti apa dan seterusnya. Ya, diupload ataupun bagaimana? Satu, kenapa kita mencoba mengajak teman-teman untuk mempersiapkan lebih awal adalah ini bagian untuk kita mengantisipasi, mempersiapkan nih. Dokumen-dokumennya udah dirapikan dulu gitu kan, di tempat yang aman, kemudian dicetak digitalnya sehingga jadi dokumen digital, disimpan di folder atau di drive dari Google umpamanya. Di situ nanti cara memberikan nama dan seterusnya kita akan
sharing di sesi yang lain. Kira-kira seperti itu, Rima ya. Jadi Siap Pak, siap. yang penting data-datanya disiapin dulu. Prosesnya nanti akan seperti apa kita ikutin aja. Sama-sama kalau kita sudah antisipasi kan segala kemungkinan yang ada kita sudah siap. Kira-kira seperti itu. Supaya tidak tergopoh-gopoh kemudian membuat kita panik. Karena kalau sudah panik otomatis banyak hal yang akan terlewatkan. Kira-kira itu. Kemudian tentang asesmen itu dilakukan online atau offline dan seterusnya. Kemarin kalau tidak salah sudah disampaikan dengan keterbatasan anggaran dan seterusnya akan dipertimbangkan proses-prosesnya. Tapi kalau tidak salah yang saya tangkap itu akan dilakukan secara offline di kantor-kantor balai, kemudian dengan jumlah-jumlah tertentu. Jadi kalau yang mengajukan di situ ada, kalau nggak salah kemarin kalau nggak salah ada minimalnya 30 orang, maka kemudian bisa dilakukan, timnya datang ke balai dan seterusnya. Kira-kira itu yang saya tangkap dari sosialisasi kemarin. Semoga cukup memberikan tambahan wawasan atau pandangan ke Rima. Itu ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Fat. Aku minta maaf ini audionya nggak kedengaran dan ini waktunya juga sudah di penghujung. Mungkin Bang Arwalis, silakan. Halo, silakan di open mic. Silakan dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari PLD Gaya Luas, Pak. Kayu Luas, Aceh. Aceh. Ya, Di sini saya mau bertanya, Pak. Kan saya ini baru, Pak, baru PLD baru. ya, Baru belum sampai 1 tahun lah. ya. Itu kalau dokumennya harus 2 tahun itu gimana, Pak? Kan saya belum sampai 2 tahun gitu, Pak. Sudah pernah ikut kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lain nggak? Sudah, Program-program Pak. seperti itu? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, logikanya, ini saya bicara logika dulu ya, Bang ya. Ya, Kita bicara logika dulu, nanti kebijakannya pasti yang punya otoritas. Kalau saya lebih pada bicara logikanya dulu. ya. Kalau kita bicara logikanya, di situ kan disebutkan bahwa lampiran dokumen memiliki pengalaman kegiatan pembangunan desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 tahun. Artinya dalam klausul itu tidak menyebut bahwa harus sebagai PLD. Paham ya? Ya, paham, Pak. Jadi karena di situ di lampiran APL 1, jadi di APL 1 itu di bagian atas ini, di bagian permohonan sertifikasi kompetensi, itu ada disebutkan tentang bagian 3, bukti kelengkapan pemohon, Tarik nomornya. bukti persyaratan dasar pemohon. Itu nomor 1 adalah pendidikan minimal SLTA, nomor 2 memiliki pengalaman kegiatan pembangunan desa dan atau pemberdayaan masyarakat. Artinya dan atau itu boleh dua-duanya atau boleh salah satu. Nah, ketika bicara 2 tahun, mungkin yang tadi saya sampaikan, ketika memang ada kegiatan, ya buktinya dilampirkan. Dulu kegiatan ikut kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kontrak atau dengan program apa. Oh, ini saya ada lampiran bahwa tahun berapa sekarang? 2022. 2022. Mama, oke, 2019 saya selama 2 tahun kontrak menjadi Mama nih berkegiatan apa, atau dulu pernah ikut programnya PNPM, atau dulu pernah ikut program-program apa, yang itu disiapkan aja sebagai lampiran permohonan, bahwa kemudian itu masuk atau tidak nanti kita lihat aja perjalanan dari proses pengajuan itu. Jadi menurut saya tidak ada salahnya Arwalis mempersiapkan yang 2 tahun itu, bukan menurut saya
dari teks yang ada di situ itu bukan berarti harus menjadi tenaga pendamping profesional desa. Kira-kira itu ya, Karwalis ya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kerabat desa. Ini tidak terasa sudah melampaui waktu kita. Sampai di sini sambel sama-sama belajar desa. Kita akan ada di sesi-sesi yang lain. Salah satu yang ingin saya sharing sebenarnya adalah bagaimana teman-teman pendamping profesional itu bisa memiliki blog atau memiliki website yang itu kemudian bisa menjadi panduan atau menjadi portofolio dari kegiatan teman-teman. Salah satu yang boleh saya sampaikan adalah bagaimana kita memanfaatkan media-media yang gratisan ini untuk kemudian menunjukkan rekam jejak kita seperti apa. Mungkin teman-teman ada yang sudah memanfaatkan juga dengan kurikulum vitae-nya itu ada di linkage umpamanya. Oh, tahun sekian saya lulus, tahun sekian kerja ini, tahun sekian kerja ini. Tapi ada juga yang kemudian akan menjadi lebih menarik. Kita punya satu blog pribadi yang isinya adalah kita berkegiatan apa, kapan, dan seterusnya. Nanti pengkategoriannya seperti apa, kita sesuaikan dengan unit kompetensi yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi. Kira-kira itu yang bisa saya antarkan, saya sampaikan di forum kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung, semoga memberikan manfaat. Kalau ada salah-salah, sepenuhnya itu kesalahan saya memahami. Yang benar dalam proses adalah nanti sesuai yang akan disampaikan oleh pihak-pihak yang berkompeten. Ibarat kata masuk di perguruan tinggi negeri, maka yang kemudian menentukan masuk atau tidak adalah perguruan tingginya. Tetapi di Sambel Desa ibarat kata kita sedang ada di komunitas bimbingan belajar atau belajar bersama. Kita hanya membantu mempersiapkan untuk sukses dalam proses. Kira-kira itu yang boleh saya tambahkan. Terima kasih yang sudah bergabung baik di Zoom meeting maupun di channel YouTube Desa Institute. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kita akan ketemu kembali di episode-episode berikutnya. Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Salam Desaisme. Terima kasih.